Kitab Zohar adalah teks penting dalam tradisi mistik Yahudi yang dikenal sebagai Kabbalah, yang berisi ajaran-ajaran esoterik mengenai penciptaan, Tuhan, dan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Kitab Zohar ditulis dalam bahasa Aram dan dianggap sebagai salah satu karya utama dalam tradisi Kabbalah yang memfokuskan pada tafsiran tersembunyi terhadap Alkitab, Taurat. Meskipun Zohar sendiri bukanlah bagian dari kitab suci yang diakui dalam agama Islam, Islam memiliki pandangan tertentu mengenai kitab-kitab yang berhubungan dengan umat Yahudi, termasuk teks-teks mistik mereka, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan terkait kitab Zohar dalam perspektif Islam. Dalam Islam, Taurat, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, diakui sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sah. Tetapi umat Islam juga percaya bahwa kitab-kitab tersebut mengalami perubahan atau penyelewengan dari bentuk aslinya. Ini termasuk kitab-kitab lain seperti Zabur, Kitab Daud, dan Injil, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Oleh karena itu, meskipun kitab-kitab ini dihormati dalam Islam, umat Islam tidak menganggap kitab Zohar sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebagai teks yang berkembang di luar konteks wahyu yang asli. Kitab Zohar sendiri adalah bagian dari tradisi Kabbalah yang lebih dikenal sebagai cabang mistik dalam agama Yahudi. Kabbalah mengajarkan bahwa dunia memiliki makna yang tersembunyi yang hanya dapat dipahami melalui meditasi spiritual dan tafsiran mendalam terhadap teks-teks suci, termasuk Taurat. Dalam Islam, ada cabang-cabang mistik serupa seperti tasawuf, sufisme, yang menekankan pencapaian pemahaman spiritual yang lebih dalam melalui pengalaman langsung dengan Tuhan. Kitab Zohar pertama kali diterbitkan pada abad ke-13 oleh seorang rabbi bernama Moses de Leon di Spanyol, meskipun ia mengklaim bahwa kitab tersebut adalah karya dari Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang tokoh besar dalam tradisi Kabbalah yang hidup pada abad kedua Masehi. Zohar mengandung tafsiran mistik terhadap Taurat, dan banyak ajaran-ajaran dalam Zohar menyentuh topik-topik seperti penciptaan dunia, sifat Tuhan, hubungan antara manusia dan Tuhan, serta tujuan spiritual umat manusia. Islam memiliki tradisi mistik yang mirip dengan Kabbalah, yaitu tasawuf atau sufisme. Para sufi dalam Islam mencari pengalaman langsung dengan Tuhan melalui pengetahuan batin, penghayatan spiritual, dan pengosongan jiwa dari ikatan duniawi. Meskipun tasawuf tidak terkait langsung dengan Zohar atau Kabbalah, ada kesamaan dalam pencarian makna yang lebih dalam di balik teks-teks suci dan dalam mencari hubungan langsung dengan Tuhan. Dalam konteks Islam, ajaran-ajaran mistik seringkali ditekankan dalam tafsiran batin terhadap Al-Quran dan hadis, yang lebih menekankan pada hubungan spiritual dan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhan, daripada sekadar pemahaman tekstual atau hukum. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam pendekatan spiritual, pandangan Islam terhadap kitab Zohar sendiri adalah bahwa ia adalah teks mistik Yahudi yang tidak memiliki status wahyu yang diakui dalam Islam. Dalam Islam, ada pengakuan bahwa umat-umat terdahulu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk umat Yahudi, dan ada ajaran-ajaran yang dianggap sah, seperti Taurat dan Zabur. Namun, teks-teks setelah zaman nabi-nabi tersebut yang dianggap telah mengalami perubahan atau penyelewengan, seperti kitab Zohar, tidak diterima sebagai wahyu dalam Islam. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa ajaran-ajaran mistik atau spiritual dapat memiliki nilai dalam mengembangkan pemahaman batin dan kedekatan dengan Tuhan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, keesaan Tuhan, dan ajaran-ajaran pokok dalam Islam.
Dalam sejarah panjang Kitab Zohar, teks ini dianggap sebagai karya mistik Yahudi yang mendalam dalam tradisi Kabalah. Namun, dalam pandangan Islam, meskipun ajaran-ajaran mistik Yahudi diakui, Kitab Zohar tidak dianggap sebagai wahyu yang sah. Islam lebih fokus pada pengajaran wahyu yang diberikan kepada para nabi, dengan penekanan pada Al-Quran sebagai kitab terakhir dan sempurna. Meskipun demikian, ajaran-ajaran mistik dalam Islam, tasawuf, menunjukkan adanya minat yang serupa dalam pencarian makna batin dan kedekatan dengan Tuhan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari Kabalah. Dalam Islam, Kitab Zohar tidak dianggap sebagai wahyu atau teks yang sah, karena ia merupakan bagian dari tradisi mistik Yahudi, yaitu Kabalah. Zohar adalah tafsiran mistik terhadap Taurat yang dianggap oleh umat Yahudi sebagai karya besar dalam tradisi esoterik mereka. Namun dalam pandangan Islam, Taurat yang asli adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa, dan teks-teks yang berkembang setelahnya, termasuk Zohar, tidak dianggap sebagai bagian dari wahyu yang sah. Namun, jika kita mencoba untuk memahami Zohar dari perspektif Islam, kita dapat melihatnya dalam beberapa aspek penting yang berhubungan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam teks tersebut. Berikut adalah beberapa konsep utama yang ada dalam Zohar dan bagaimana Islam mungkin memandangnya. Dalam Zohar, ada penjelasan mistik tentang penciptaan alam semesta dan sifat Tuhan yang disebut sebagai Ein Sof, yang berarti tanpa batas atau tak terhingga. Ein Sof digambarkan sebagai Tuhan yang transenden dan tak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dalam tradisi Kabalah, penciptaan dunia dianggap sebagai hasil dari proses emanasi dari Tuhan yang tak terhingga ini. Dalam Islam, Tuhan dikenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa dan Maha Tak Terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan tidak terjangkau oleh pemahaman manusia, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari kehendaknya dan segala sesuatu dalam ciptaannya tunduk pada kekuasaannya. Zohar mengajarkan bahwa Taurat memiliki makna yang tersembunyi dan hanya dapat dipahami melalui tafsiran esoterik yang seringkali menggunakan simbolisme dan konsep-konsep yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan mistik. Ini termasuk konsep tentang Sefirot yang menggambarkan berbagai aspek dari sifat Tuhan yang terungkap dalam ciptaan. Islam juga mengenal tafsir batini, penafsiran batin yang sering diajarkan oleh para sufi. Meskipun dalam Islam, penafsiran tersebut harus tetap berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Islam menekankan pentingnya pemahaman yang benar dan tidak mengingkari makna literal dari teks-teks wahyu, meskipun ada para penekanan pada aspek-aspek spiritual dan batin dalam ajaran sufi. Kitab Zohar penuh dengan simbolisme dan angka yang memiliki makna mistik tertentu. Misalnya, angka 10 dianggap sangat penting karena melambangkan Sefirot yang berjumlah 10, yang dianggap sebagai cara Tuhan mengungkapkan sifat-sifatnya dalam penciptaan. Konsep angka dan simbolisme ini adalah bagian dari pendekatan mistik yang lebih luas dalam Kabalah. Dalam Islam, meskipun angka dan simbolisme memiliki tempat dalam beberapa konteks, misalnya dalam tasawuf dan ilmu hitung-hitung dalam sejarah ilmuwan Muslim, tidak ada penekanan khusus pada angka-angka mistik seperti yang terdapat dalam Kabalah. Islam mengutamakan keesaan Tuhan dan wahyunya sebagai sumber utama petunjuk hidup umat manusia. Zohar mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang Tuhan melalui meditasi spiritual dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran batin yang tersembunyi dalam Taurat.
Pencapaian ini melibatkan transformasi jiwa dan kedekatan dengan Tuhan melalui penerimaan dan pemahaman lebih dalam tentang rahasia ciptaan. Islam juga mengajarkan bahwa umat manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dicapai melalui takwa, ketaatan, ilmu, pengetahuan, dan amal perbuatan baik. Seperti halnya dalam tasawuf, umat Islam diajarkan untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, ibadah, dan penghayatan spiritual, tetapi dengan tetap menjaga dasar-dasar ajaran Islam yang sesuai dengan wahyu Al-Quran dan hadis. Zohar mengajarkan adanya kehidupan setelah mati dan reinkarnasi, serta pemahaman tentang bagaimana jiwa dapat terhubung kembali dengan Tuhan melalui proses pembersihan spiritual. Islam juga mengajarkan tentang kehidupan setelah mati, tetapi dengan konsep yang berbeda. Dalam Islam, ada kehidupan setelah mati yang melibatkan akhirat, dengan kehidupan di surga atau neraka, bergantung pada amal perbuatan seseorang di dunia ini. Islam tidak mengajarkan reinkarnasi, melainkan kehidupan setelah mati, berdasarkan penghakiman Tuhan atas perbuatan setiap individu. Kitab Zohar adalah teks yang kaya akan ajaran mistik dan simbolisme, yang memberikan pandangan esoterik tentang penciptaan, Tuhan, dan manusia. Dalam pandangan Islam, meskipun tidak ada pengakuan terhadap Zohar sebagai wahyu atau teks yang sah, beberapa konsep mistik yang dibahas dalam Zohar memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran spiritual dalam Islam, terutama dalam tradisi tasawuf, Sufisme. Meskipun demikian, Islam lebih menekankan pada pemahaman yang jelas dan langsung dari wahyu yang diterima oleh para nabi, dengan fokus utama pada tauhid, keesaan Tuhan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Al-Quran dan hadis. Pandangan kitab Zohar tentang Mesias dan akhir zaman dalam perspektif Islam. Kitab Zohar adalah teks utama dalam tradisi Kabalah Yahudi yang mengandung ajaran mistik dan esoterik mengenai Tuhan, penciptaan, dan hubungan spiritual umat manusia dengan Tuhan. Dalam konteks Zohar, konsep Mesias, Moshiach, dan akhir zaman, end of days, memiliki peran penting, tetapi pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Islam. Walaupun demikian, ada beberapa persamaan dan perbedaan yang perlu dipahami, terutama dalam bagaimana pandangan ini diterjemahkan dalam perspektif Islam. Dalam kitab Zohar, konsep Mesias adalah bagian integral dari ajaran mengenai penebusan dan pemulihan dunia. Zohar menggambarkan Mesias sebagai seorang figur yang akan datang pada akhir zaman untuk membawa kedamaian, menyelesaikan penderitaan, dan mengembalikan dunia kepada kondisi yang lebih sempurna dan lebih dekat dengan Tuhan. Ajaran tentang Mesias dalam Zohar berfokus pada beberapa aspek. Zohar mengajarkan bahwa kedatangan Mesias akan mengakhiri era kesulitan dan penderitaan umat manusia, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi umat Israel dan seluruh dunia. Mesias dalam Zohar bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang akan membantu umat manusia memahami kedalaman hakikat Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Dalam ajaran Kabalah, Mesias juga dihubungkan dengan konsep Tikkun Olam, yang berarti perbaikan dunia. Mesias dipandang sebagai individu yang akan memimpin umat manusia dalam memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan mengembalikan harmoni di dunia ini. Kedatangan Mesias akan menandakan perubahan besar dalam dunia spiritual dan fisik, di mana kedamaian dan keadilan akan ditegakkan. Dalam Islam, konsep Mesias lebih dikenal sebagai Isa Al-Masih,
yang juga diyakini sebagai salah satu nabi besar. Namun, ada perbedaan signifikan antara pandangan Islam dan pandangan Yahudi, termasuk Zohar, mengenai Mesias dan akhir zaman. Berikut adalah pandangan Islam tentang kedua konsep ini. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi yang dilahirkan secara mukjizat, tetapi tidak dianggap sebagai anak Tuhan. Ia diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Bani Israel dan mengajarkan tauhid, keesaan Tuhan. Kedatangan kembali Isa. Dalam Islam, Isa Al-Masih diyakini akan kembali di akhir zaman sebagai Mesias yang sejati. Ia akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal dan memulihkan keadilan, kedamaian, dan kebenaran. Isa akan memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan, menghapus kekufuran, dan mengajak umat manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Pandangan ini termaktub dalam banyak hadis dan diterima oleh umat Islam sebagai bagian dari eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. Dalam pandangan Islam, akhir zaman adalah masa ketika dunia akan mengalami kerusakan besar. Akan ada peperangan, kekacauan, dan kedatangan berbagai figur eskatologis, termasuk Dajjal, Imam Mahdi, dan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan menjadi sosok sentral dalam membawa keadilan dan menegakkan kebenaran sebelum hari kiamat. Hari kiamat dalam Islam adalah akhir dari segala kehidupan di dunia ini, di mana setiap amal perbuatan manusia akan dihisab, dan takdir setiap individu akan diputuskan berdasarkan keimanan dan perbuatannya. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam ajaran mengenai kedatangan seorang Mesias yang membawa kedamaian dan perubahan besar di dunia, ada perbedaan penting antara kitab Zohar dan Islam. Dalam Zohar, Mesias adalah sosok yang akan datang untuk menyelamatkan umat Israel dan mengembalikan kedamaian dunia, yang lebih terfokus pada umat Yahudi. Sementara dalam Islam, Isa Al-Masih adalah figur universal yang datang untuk mengalahkan penindasan, membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, dan memperkenalkan kembali ajaran tauhid kepada seluruh umat manusia. Isa dalam Islam adalah seorang nabi yang membawa wahyu dan bukan hanya seorang pemimpin politik atau spiritual seperti yang mungkin ditekankan dalam Zohar. Baik dalam Zohar maupun dalam Islam, kedatangan Mesias menandakan akhir dari penderitaan dunia dan awal dari zaman kedamaian. Namun, dalam Islam, ini juga melibatkan konflik besar dengan Dajjal yang tidak ada dalam ajaran Zohar. Di sisi lain, dalam Zohar, meskipun akhir zaman dan kedatangan Mesias dihubungkan dengan perbaikan dunia, konsep pertarungan atau musuh yang menyerupai Dajjal tidak secara eksplisit ada dalam teks tersebut. Pandangan Islam mengenai Nabi Isa dan akhir zaman memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran dalam kitab Zohar, terutama dalam konsep kedatangan seorang figur penyelamat yang membawa kedamaian dan perubahan besar di dunia. Namun Islam menekankan Isa Al-Masih sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan memperkenalkan kembali tauhid kepada umat manusia serta mengalahkan Dajjal di akhir zaman. Sementara dalam Zohar, Mesias lebih fokus pada peranannya dalam menyelamatkan umat Israel dan memperbaiki dunia menurut ajaran Kabalah. Pada abad pertama hingga kedua Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Palestina, berbagai aliran pemikiran mulai berkembang di kalangan komunitas Yahudi. Aliran-aliran seperti Farisi, Saduki, dan Esseni menunjukkan berbagai pemahaman mengenai hukum, spiritualitas, dan hubungan dengan Tuhan. Beberapa aliran ini memiliki unsur-unsur mistik yang bisa dikaitkan dengan pengaruh yang akhirnya berkembang dalam tradisi Kabalah. Di antara kelompok-kelompok ini, Essenes adalah yang paling terkenal karena mengadopsi gaya hidup yang lebih terpencil
dan lebih berfokus pada kehidupan batin dan persiapan untuk kedatangan Mesias. Meskipun tidak langsung terkait dengan Zohar, pemikiran spiritual yang muncul di kalangan kelompok-kelompok seperti Essenes menunjukkan minat pada pemahaman yang lebih dalam mengenai penciptaan dan hubungan manusia dengan Tuhan, konsep yang nantinya juga akan ditemukan dalam Kabalah. Meskipun Zohar baru ada pada abad ke-13, beberapa elemen dasar dari mistisisme Yahudi sudah ada pada masa Romawi kuno. Misalnya, tradisi Merkabah, kereta kudanya Tuhan, yang berkembang sekitar abad pertama hingga kedua Masehi, berfokus pada pencarian pengalaman mistik dan perjalanan spiritual menuju hadirat Tuhan yang mempengaruhi pengembangan Kabalah pada masa mendatang. Praktik-praktik mistik dan pemikiran batin ini merupakan cikal bakal dari ajaran-ajaran yang lebih mendalam yang akan ditemukan dalam Zohar. Kitab Zohar sendiri baru ditulis dan dipublikasikan pada abad ke-13 Masehi oleh Moses de Leon, meskipun klaim tradisional menyatakan bahwa kitab ini sebenarnya berisi ajaran yang lebih tua dari Rabbi Shimon Bar Yochai pada abad kedua Masehi. Jadi, meskipun konsep-konsep mistik dalam Yahudi sudah ada pada masa Romawi kuno, Zohar sebagai teks tidak ada pada periode tersebut. Zohar pada akhirnya berkembang dalam konteks mistisisme Yahudi abad pertengahan, menggabungkan pengajaran-pengajaran tentang Sefirot, aspek-aspek Tuhan dalam penciptaan, dan penafsiran batin atas Taurat. Dalam pandangan Islam, meskipun Kabalah dan Zohar tidak diakui sebagai wahyu, ada pemahaman bahwa umat Yahudi memiliki tradisi spiritual mereka sendiri yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang Tuhan dan penciptaan. Sebagai agama yang menghormati wahyu yang diberikan kepada umat terdahulu, termasuk Yahudi dan Kristen, Islam mengakui pentingnya teks-teks seperti Taurat, namun juga menyatakan bahwa ajaran-ajaran mereka tidak sepenuhnya murni karena adanya penyelewengan setelahnya. Dalam konteks ini Zohar, sebagai teks yang muncul jauh setelah masa Romawi kuno, tidak dianggap sebagai wahyu atau bagian dari ajaran Islam. Kitab Zohar sebagai teks mistik Yahudi tidak ada pada masa Romawi kuno. Namun, masa tersebut merupakan periode yang penting bagi pengembangan awal mistisisme Yahudi, dengan pengaruh dari kelompok-kelompok seperti Essenes dan aliran-aliran mistik lainnya. Elemen-elemen mistik ini akhirnya berkembang menjadi tradisi Merkabah dan kemudian berkontribusi pada pembentukan Kabalah yang muncul secara formal pada abad ke-13 Masehi dengan kitab Zohar. Jadi, meskipun tidak ada Zohar pada masa Romawi kuno, akar dari banyak konsep mistik dalam Zohar dapat ditelusuri ke periode-periode awal ini dalam sejarah Yahudi. Kitab Zohar, yang merupakan teks mistik utama dalam tradisi Kabalah Yahudi, tidak memiliki catatan atau pengaruh yang signifikan dalam sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, setidaknya tidak dalam konteks langsung yang tercatat dalam literatur Islam. Namun, kita dapat melihat kondisi hubungan antara umat Islam dan Yahudi selama periode ini, serta perkembangan pemikiran mistik yang mungkin memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran dalam kitab Zohar. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, umat Yahudi hidup di bawah kekuasaan Islam, dan meskipun mereka tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan teologi atau filsafat Islam, mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sebagai bagian dari Ahl al-Dhimmah, non-Muslim yang dilindungi di bawah negara Islam. Dalam konteks ini, Yahudi memiliki otonomi dalam urusan keagamaan mereka dan tetap mempertahankan tradisi mereka, termasuk teks-teks suci dan mistik mereka. Namun, kitab Zohar sendiri kemungkinan besar belum muncul atau tersebar luas pada masa dinasti Umayyah atau Abbasiyah. Kitab Zohar yang dikaitkan dengan tokoh Shimon Bar Yochai dan kemudian disusun pada abad ke-13 oleh Moses de Leon di Spanyol, muncul jauh setelah kedua dinasti ini.
Oleh karena itu, pada masa Umayyah dan Abbasiyah, Zohar belum ada atau belum dikenal dalam konteks keagamaan Islam. Meskipun kitab Zohar belum dikenal dalam dunia Islam pada masa itu, penting untuk dicatat bahwa tasawuf, sufisme, mulai berkembang selama periode Abbasiyah dan mencapai puncaknya dalam pengaruhnya pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Tasawuf adalah tradisi mistik dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai pemahaman batin, kedekatan dengan Tuhan, dan pencarian esensi spiritual melalui praktik-praktik seperti zikir, sebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meditasi, dan pengosongan diri dari dunia materi. Teks-teks mistik dalam Islam ini memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran-ajaran dalam Kabalah Yahudi, terutama dalam hal pencarian makna batin dan esoterik dari wahyu Tuhan. Dalam beberapa aspek, keduanya berbicara tentang pencarian untuk memahami Tuhan dan dunia rohani melalui interpretasi tersembunyi terhadap teks-teks suci. Namun, meskipun ada kesamaan dalam pendekatan spiritual dan mistik, tradisi sufisme Islam berkembang secara independen dan tidak dipengaruhi langsung oleh kitab Zohar atau ajaran Kabalah Yahudi. Pada masa Abbasiyah, terdapat perkembangan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Banyak ilmuwan dan filsuf Muslim mempelajari dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Persia, dan India. Dalam konteks ini, ajaran-ajaran mistik dalam Islam dan Yahudi, seperti Kabalah, mungkin memengaruhi beberapa pemikir Muslim yang tertarik pada metafisika, ontologi, dan masalah-masalah spiritual, meskipun pengaruh langsung dari kitab Zohar tidak tercatat secara jelas dalam literatur Muslim. Meskipun kitab Zohar sendiri tidak berperan besar dalam sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, komunitas Yahudi di bawah kekuasaan Islam tetap memelihara tradisi mereka. Mereka mengembangkan literatur teologis dan mistik mereka sendiri, yang pada akhirnya melahirkan Kabalah pada abad-abad berikutnya. Seiring waktu, beberapa interaksi antara pemikir Muslim dan Yahudi mungkin telah menciptakan dialog intelektual dalam aspek-aspek tertentu dari mistisisme dan filsafat. Namun, dari perspektif Islam, kitab-kitab yang lebih penting adalah Taurat, Kitab Musa, dan teks-teks lain yang diakui sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak menganggap kitab Zohar sebagai wahyu atau teks yang sah, dan meskipun ada aspek mistik dalam Islam yang mengingatkan pada Kabalah, pendekatannya tetap berfokus pada Al-Quran dan hadis. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kitab Zohar sebagai teks mistik utama dalam tradisi Kabalah Yahudi belum ada atau tidak memiliki pengaruh langsung dalam sejarah atau pemikiran Islam. Meskipun demikian, ada perkembangan spiritual yang signifikan di dunia Islam, terutama dengan munculnya tasawuf yang mengembangkan praktik mistik serupa dalam hal pencarian makna batin dan hubungan langsung dengan Tuhan. Dalam konteks ini, meskipun ada beberapa kesamaan dengan ajaran-ajaran Kabalah, kitab Zohar tidak diakui dalam tradisi Islam dan tidak memainkan peran dalam perkembangan teologi atau filsafat Islam pada masa tersebut. Berkembang menjadi tradisi merkabah dan kemudian berkontribusi pada pembentukan Kabalah yang muncul secara formal pada abad ke-13 Masehi dengan kitab Zohar. Jadi, meskipun tidak ada Zohar pada masa Romawi kuno, akar dari banyak konsep mistik dalam Zohar dapat ditelusuri ke periode-periode awal ini dalam sejarah Yahudi. Kitab Zohar, yang merupakan teks mistik utama dalam tradisi Kabalah Yahudi, tidak memiliki catatan atau pengaruh yang signifikan dalam sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setidaknya tidak dalam konteks langsung yang tercatat dalam literatur Islam. Namun, kita dapat melihat kondisi hubungan antara umat Islam dan Yahudi selama periode ini, serta perkembangan pemikiran mistik yang mungkin memiliki kesamaan
dengan ajaran-ajaran dalam kitab Zohar. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, umat Yahudi hidup di bawah kekuasaan Islam, dan meskipun mereka tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan teologi atau filsafat Islam, mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sebagai bagian dari Ahl al-Dhimmah, non-Muslim yang dilindungi di bawah negara Islam. Dalam konteks ini, Yahudi memiliki otonomi dalam urusan keagamaan mereka dan tetap mempertahankan tradisi mereka, termasuk teks-teks suci dan mistik mereka. Namun, kitab Zohar sendiri kemungkinan besar belum muncul atau tersebar luas pada masa dinasti Umayyah atau Abbasiyah. Kitab Zohar yang dikaitkan dengan tokoh Shimon Bar Yochai dan kemudian disusun pada abad ke-13 oleh Moses de Leon di Spanyol, muncul jauh setelah kedua dinasti ini. Oleh karena itu, pada masa Umayyah dan Abbasiyah, Zohar belum ada atau belum dikenal dalam konteks keagamaan Islam. Meskipun kitab Zohar belum dikenal dalam dunia Islam pada masa itu, penting untuk dicatat bahwa tasawuf, sufisme, mulai berkembang selama periode Abbasiyah dan mencapai puncaknya dalam pengaruhnya pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Tasawuf adalah tradisi mistik dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai pemahaman batin, kedekatan dengan Tuhan, dan pencarian esensi spiritual melalui praktik-praktik seperti zikir, sebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meditasi, dan pengosongan diri dari dunia materi. Teks-teks mistik dalam Islam ini memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran-ajaran dalam Kabalah Yahudi, terutama dalam hal pencarian makna batin dan esoterik dari wahyu Tuhan. Dalam beberapa aspek, keduanya berbicara tentang pencarian untuk memahami Tuhan dan dunia rohani melalui interpretasi tersembunyi terhadap teks-teks suci. Namun, meskipun ada kesamaan dalam pendekatan spiritual dan mistik, tradisi sufisme Islam berkembang secara independen dan tidak dipengaruhi langsung oleh kitab Zohar atau ajaran Kabalah Yahudi. Pada masa Abbasiyah, terdapat perkembangan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Banyak ilmuwan dan filsuf Muslim mempelajari dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Persia, dan India. Dalam konteks ini, ajaran-ajaran mistik dalam Islam dan Yahudi seperti Kabalah mungkin memengaruhi beberapa pemikir Muslim yang tertarik pada metafisika, ontologi, dan masalah-masalah spiritual, meskipun pengaruh langsung dari kitab Zohar tidak tercatat secara jelas dalam literatur Muslim. Meskipun kitab Zohar sendiri tidak berperan besar dalam sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, komunitas Yahudi di bawah kekuasaan Islam tetap memelihara tradisi mereka. Mereka mengembangkan literatur teologis dan mistik mereka sendiri, yang pada akhirnya melahirkan Kabalah pada abad-abad berikutnya. Seiring waktu, beberapa interaksi antara pemikir Muslim dan Yahudi mungkin telah menciptakan dialog intelektual dalam aspek-aspek tertentu dari mistisisme dan filsafat. Namun, dari perspektif Islam, kitab-kitab yang lebih penting adalah Taurat, Kitab Musa, dan teks-teks lain yang diakui sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak menganggap kitab Zohar sebagai wahyu atau teks yang sah, dan meskipun ada aspek mistik dalam Islam yang mengingatkan pada Kabalah, pendekatannya tetap berfokus pada Al-Quran dan hadis. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kitab Zohar sebagai teks mistik utama dalam tradisi Kabalah Yahudi belum ada atau tidak memiliki pengaruh langsung dalam sejarah atau pemikiran Islam. Meskipun demikian, ada perkembangan spiritual yang signifikan di dunia Islam, terutama dengan munculnya tasawuf, yang mengembangkan praktik mistik serupa dalam hal pencarian makna batin dan hubungan langsung dengan Tuhan. Dalam konteks ini,
Meskipun ada beberapa kesamaan dengan ajaran-ajaran Kabalah, Kitab Zohar tidak diakui dalam tradisi Islam dan tidak memainkan peran dalam perkembangan teologi atau filsafat Islam pada masa tersebut.